Baik, kakak-kakak, kita mulai ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada malam hari ini tatap maya yang ke-14 kalau tidak salah ya. Kita akan merefleksikan aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan. Sebelumnya tanyakan kabarnya. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Oke. Ya. Baik, sebelum Kurang sehat, kita Kak, kurang sehat. kurang sehat ya. Ya, mudah-mudahan kalau yang kurang sehat mudah-mudahan cepat sehat. Baik, sebelum kita mulai mungkin sebaiknya kita berdoa dulu ya supaya kegiatan sebentar ini berjalan dengan baik dan lancar. Baik, berdoa saya persilakan. Baik, berdoa selesai. Baik, kakak, izin share ya. Bagaimana kakak-kakak bisa terlihat slide saya? Terlihat, Kak. Lihat ya. Baik, jadi hari ini kita akan merefleksikan aksi nyata yang telah kakak buat dan ini merupakan pertemuan ke-14 kalau tidak salah ya. Nah, di sini tinggal beberapa kali lagi kita akan mengadakan pertemuan ya kakak-kakak ya. Setelah ini kita akan masuk di modul 3. Nah, di situ di modul 3 ini lumayan banyak lah. Bukan lumayan banyak, apa namanya? Lumayan padat lah karena berurutan kita melakukan tatap maya mulai dari kapan ya itu hari, kalau di jadwal selama 3 hari berurutan ya. Baik, kita lanjut. Jadi ini kesepakatan kita bersama ya, seperti biasa kakak-kakak. Jadi ada menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi itu ya kesepakatan kelas kita yang sudah sepakati bersama. Nah, di sini tujuan pertemuan kita pada malam hari ini yaitu yang pertama memahami pentingnya berbagi pengalaman pembuatan praktik aksi nyata dalam melakukan refleksi. Yang kedua, memahami konsep yang akan diterapkan dalam pembuatan aksi nyata. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis dukungan, hambatan, tantangan dalam melakukan aksi nyata. Jadi tiga itu tujuan kita pada malam hari ini. Baik, selanjutnya agenda kita. Jadi pada malam hari ini
Yaitu yang pertama itu pembukaan, pengingat kesepakatan bersama itu 5 menit. Kemudian aktivitasnya ada 2, yaitu berbagi cerita, pembuatan aksi nyata, serta melakukan refleksi secara bergantian dalam breakout room. Jadi sebentar kakak-kakak berbagi cerita. Kemudian yang selanjutnya menulis peran guru dan peserta didik dalam proses pembuatan aksi nyata di Jamboard. Selanjutnya aktivitas 2 menganalisis dan memetakan dukungan, tantangan, dan hambatan saat melakukan aksi nyata. Kemudian selanjutnya sharing dan diskusi. Kemudian terakhir penutup, refleksi, dan foto bersama. Jadi itu ya. Jadi agenda kita, itu tadi agenda kita. Baik, selanjutnya, nah ini. Kita masuk di agenda pertama kita saling berdiskusi ya. Bagaimana praktik aksi nyata yang sudah Bapak Ibu terapkan? Apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Bagaimana kakak-kakak? Kita diskusi santai saja dulu terkait aksi nyata kita. Bagaimana praktik aksi nyata kakak-kakak yang telah diterapkan? Apakah sudah berpusat pada peserta didik? Ya, ya silakan Kak Asdar. Halo. Ya, siapa yang mau? Ya silakan Kak Anto. Ya, terima kasih Kak. Bagaimana praktik aksi nyata yang Bapak Ibu terapkan? Apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Kalau menurut saya yang video aksi nyata yang saya buat pada hari tanggal 14 ya, sudah berpusat kepada peserta didik karena materi yang saya ambil itu tentang kebugaran, yaitu gerak kelincahan dan kekuatan otot kaki. Jadi di mana peserta didik itu mudah melakukan gerakan kelincahan, kemudian juga kekuatan otot kaki dengan cara melompat di gelang ban ya yang saya di video kemarin. Kalau menurut saya mungkin sudah berpusat kepada peserta didik, Kak. Oke. Terima kasih Kak Suprianto. Berarti Kak Suprianto dari ketiga pilihan itu Kak Suprianto mengambil pendidikan kebugaran Kak ya? Ya, kebugaran. Oke, siap. Materinya itu kelincahan dan kekuatan otot kaki. Oke, siap. Terima kasih Kak Suprianto telah berbagi praktik aksi nyata. Terima kasih Kak. Oke, jadi karena kita ada sedikit ini mungkin kita semuanya ya. Mungkin siapa lagi yang mau menjawab bagaimana praktik aksi nyata yang Bapak Ibu terapkan? Apakah sudah berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak. Halo Kak Asdar dulu coba. Mungkin Kak Asdar atau Kak Ulfa. Halo. Ayo teman-teman. Kakak-kakak. Ya. Kan sudah buat video aksi nyata, ya itu Ya. saja yang apakah memang sudah berpusat kepada peserta didik atau bagaimana? Ayo. Ya, betul Kak Anto. Kita bicara santai saja ini, cerita santai. Artinya kita sudah buat, sekarang kita cerita-cerita modelnya. Tidak apa-apa lah. Kita cerita apa ya. Halo. Halo Kak Rikar. Mungkin Kak Rikar bisa berbagi cerita Kak Rikar.
Halo. Halo Kak. Ya, Ya. Kak Rikar. Silakan Kak Jadi Rikar. menurut tadi itu aksi nyataku Kak, kira-kira masuk dalam prosedur penilaian gitu. Permasalahannya. Ya. Permasalahan videonya saya itu video dalam ruangan. Oh ya. Dalam bentuk teori. Mungkin menurut Kak Rikar di sini apakah sudah berpusat pada peserta didik atau bagaimana? Ya. Menurut saya kalau saya pribadi, ya. Iya. Akan tetapi ya. tidak semua juga yang terlibat langsung, siswa terlibat langsung karena masih ada juga yang masih kaku dan masih malu-malu untuk mempresentasikan hasilnya, apalagi saya sempat juga tunjuk langsung, kadang anak-anak tidak berani tampil untuk melakukan presentasi itu. Begitu Kak. Materi apa Kak Rikar? Terkait lari jarak pendek. Oh, lari jarak pendek. Iya. Berarti yang dilakukan itu kan kebanyakan startnya. Iya, ya jadi untuk kalau kita di dalam ruangan itu palingan itu startnya ayunannya tujuan pembelajaran itu startnya utamanya aba-aba siap, bersedia siap ya. Adapun ada juga praktiknya yang dilakukan oleh siswa pada saat melakukan presentasi itu. Berarti Kak Rikar mengambil pendidikan gerak ya? Iya, pendidikan gerak. Pendidikan gerak ya. Oke. Jadi menurut Kak Rikar, praktik aksi nyatanya sudah berpusat pada peserta didik, namun mungkin masih ada beberapa yang belum aktif gitu ya Kak Rikar ya? Iya, siap Kak. Wajar lah seperti itu. Ya memang ada yang kurang aktif, mungkin karena suatu hal mungkin. Oke, terima kasih Kak Rikar. Iya Kak, sama-sama. Selanjutnya mungkin dari kakak-kakak yang lain. Oke, Kak Sudirman mungkin Kak Sudirman. Halo Kak Sudirman. Ya, halo. Ya, silakan Kak Sudirman mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah praktik aksi nyata yang Kakak Sudirman terapkan sudah berpusat kepada peserta didik? Ya, baik. Menurut saya sudah berpusat, tapi sama halnya dengan Pak Rikar tadi, bahwa tidak semuanya anak-anak masih kayak kaku ya. Seperti yang saya lakukan, yaitu saya ambil materi tentang pendidikan gerak sama dengan Pak Rikar ya. Materinya apa Kak Sudirman? Halo Kak Sudirman. Kayaknya jaringan Kak. Ya, agak bermasalah ini. Oh ya. Hujan di sini Pak, hujan. Materinya apa yang diambil? Jadi demikian. Ya. Materinya, materi apa yang kita ambil? Putus-putus. Lari-lari lagi. Materi lari jarak pendek di atletik. Oke. Lari jarak pendek ya. Masuk pendidikan kembali. Apa namanya anak-anak ya, begitu agak masih canggung dia tampil untuk secara pribadi dia. Oke. Nggak dikasih berlomba Kak? Nggak dikasih berlomba Kak Sudirman? Iya. Dia berlomba. Dia di luar. Iya. Iya. Dikasih berlomba. Oke. Tapi dia memakai waktu. Waktu ya. Iya. Iya. Baik, terima kasih Kak Sudirman telah berbagi. Ada lagi mungkin dari
Kak Asdar, Kak Ulfa, Kak Agus Mianti, Kak Andi. Mungkin dari Kak Asdar dulu deh. Karena di sini bagus kayaknya. Cuacanya bagus. Halo Kak Asdar. Halo Kak. Ya, silahkan Kak Asdar. Lagi sibuk nonton bola kayaknya itu Kak Asdar. Tidak, lagi tidak sehat. Oh, Udah gitu. sehat. Ya. Ya. Makanya saya agak-agak kurang fokus. Oke. Ya, kasih ya, silakan Kak Asdar, Kak Asdar. Menurut saya Kak, video yang pembuatan video aksi nyata yang kemarin sudah berpusat pada peserta didik yang tujuan pendidikannya itu pembelajaran siswa dapat melakukan lompat jauh gaya jongkok. Di situ melibatkan unsur gerak. Gerak ya. Berarti pendidikan gerak ya kita Kak Asdar ambil ya. Iya. Oke, jadi Kak Asdar ya, aksi nyatanya sudah berpusat pada murid ya. Oke, terima kasih Kak Asdar. Semoga cepat sembuh ya. Amin Kak, amin. Oke, Kak Muslimin kayaknya baru gabung ini. Halo Kak Muslimin. Halo Pak, selamat malam. Baru gabung. Ya, selamat malam Kak Muslimin. Mungkin Kak Muslimin bisa berbagi cerita ini terkait aksi nyatanya. Menurut Kak Muslimin, apakah aksi nyata yang Kak Muslimin buat itu sudah berpusat pada peserta didik? Oh ya, makasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya Pak, bagi saya sendiri masih banyak kekurangannya dalam pembelajaran aksi nyata saya Pak, karena di situ kurangnya tidak pakai sempritan, tidak pakai stopwatch. Kalau masalah berpusat kepada peserta didik, saya rasa sudah berpusat Pak, karena saya melibatkan semua peserta didik dalam aksi nyata tentang lari estafet. Oke. Ya, saya rasa itu Pak. Oke, terima kasih Kak Muslimin. Jadi Kak Muslimin praktik aksi nyatanya sudah berpusat pada murid karena sudah melibatkan semua peserta didik untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran itu Kak ya. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Kak Ulfa mungkin. Halo Kak Ulfa. Bisa didengar? Atau hujan ya? Oke. Kayaknya teman-teman di bagian Lamandia Air ini kayaknya kesusahan jaringan kayaknya. Karena hujan ya. Sehingga susah masuk di LMS. Oke. Jika tidak ada lagi, maka kita lanjut saja. Oke. Nah ini, sebelum menjawab pertanyaan ini, jadi kakak, ya, yang seperti ini mungkin kakak sudah pahami ya, bagaimana itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau pembelajaran yang efektif. Mungkin kakak sudah pelajari di
modul 1 dan modul 2-nya, sehingga hari kemarin dan hari ini tinggal kita lakukan aksi nyata dan sekarang ini kita merefleksikannya. Baik. Oke. Nah, di sini kakak-kakak kita akan melakukan aktivitas pertama, yaitu berbagi cerita dan refleksi aksi nyata yang telah dilakukan. Nah, di sini kakak-kakak, karena di sini hanya 9 orang ya, termasuk saya, 9 ya, 8 ya, orang ini. 8. 8 orang Kak ya. Ya, karena 8 orang, maka saya bagi 2 saja ya. Karena di sini, ya, jadi ini petunjuknya. Langkah aktivitas yaitu fasilitator membagi peserta menjadi 4 bor. Tiap peserta menceritakan refleksi aksi nyata yang sudah dilaksanakan. Akan bergantian dengan durasi 5-7 menit tiap orang. Jadi menulis peran guru dan peserta didik dalam proses pembuatan aksi nyata. Nah, di sini karena Jamboard itu sudah tidak dipakai, sebentar kita bagi 2 saja ya sayang, biar rame-rame sedikit ya. Gimana Kak? Halo? Halo Kak. Kita bagi 2 kelompok saja ya. Iya Kak, 2 kelompok saja. Oke, siap Kak. Kita bagi 2 kelompok. Nah, di dalam kelompok sebentar kakak-kakak akan bercerita mengenai pelaksanaan aksi nyatanya, menuliskan di situ peran guru serta didiknya, kemudian apa yang materi apa yang dia diangkat itu sebentar ya. Mungkin kakak-kakak bisa karena saya tidak siapkan di sini semacam link, maka sebentar mungkin bisa kakak-kakak bekerja dalam Google Dokumen yang kakak-kakak buat nanti, mungkin bisa dibagikan. Kakak-kakak bisa buat sendiri ya terkait ini. Mungkin bisa di foto dulu ini kakak-kakak ya. Halo, saya sebelum saya bagi. Baik, saya akan bagi 2. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Jadi waktunya 30 menit ya. Silakan kakak-kakak berbagi cerita terkait aksi nyatanya. Kemudian kakak-kakak menuliskan
apa peran guru dan apa peran peserta didik dalam proses pembuatan aksi nyata. Oke, saya sudah open. Silakan kakak-kakak bergabung. Ya, yang tidak mendapat undangan, silakan di sini saja ya berdiskusi di breakout room ini. Halo Kak Andi. Halo. Halo, saya Halo, gabung Kak di Sufyan. mana, Pak? Ya, di sini saja Kak. Hah? Ya, silakan di sini saja Kak. Di Kak Suprianto, Kak Muslimin, Kak Asdar. Ya. Silakan Kak. Lima orang di sini, Kak. Ponto, di sini Hei. saja. Iya, di sini. 5 orang, Kak. Nggak tahu siapa Di anu sini sebenarnya. sebenarnya ada Kak berapa orang? 4 orang di sini. Ini, Kak. Kak Andi ya. Masuk dia dia. Oh, di kelompok lain. Ya. Kayaknya Berarti di sini kurang enak badan ini. saya sendiri, Kak Gusmianti sama Kak Asdar. Ya. Cuma ini Kak Agus Mianti kayaknya enggak baik jaringan. Cuma 3 orang ini kayaknya. Silakan. Kakak. Ya, aktif kayaknya cuma 3 orang saja ini. Kak Suprianto, Kak Muslimin sama Kak Asdar. Ya, silakan mungkin Kak Anto memimpin diskusinya. Atau berbagi cerita, silakan Kak Anto. Ambil alih. Halo. Halo. Apa itu mau dikerjain? Kalau saya itu hari melaksanakan aksi nyata dengan lari stafet. Ya, itu mas saja. Iya. Mau ditulis kah? Ya, ditulis. Ditulis di mana? Di Word. Buka Word. Yo. Baru kenci sih. Itu nak gue. Yang busuk. Mak ganggu toh. Mana tadi soalnya itu? Pak. Maka disuruh gitu foto ini. Soalnya. Tunggu dulu, saya kirimkan. Sakit apa Kak Asdar? Mana? Saya cek dulu. Sakit apa? Lagi ndak enak badan ini. minum tolak angin. Sakit mata juga. Oh, Mata. Tidak on kamera. Iya, jangan sampai Banyak mengintip. tertular. Banyak mengintip.
Jaringan. Oke, ada yang saya kirim. Tiap kelompok, tiap peserta menceritakan dan merefleksikan. Tiap peserta menceritakan dan merefleksi aksi nyata yang sudah dilaksanakan. Di mana nanti dikirim ini? Apanya? Itu yang ditulis di mana? Dibaca saja nanti. Dibaca saja nanti. Kita ceritakan refleksi aksi nyata bagaimana. Kemudian sebentar dilakukan 5-7 menit tiap peserta tuh. Kemudian yang keempat menuliskan peran peserta. Apa peran guru? Apa peran peserta? Tulis, Mei. Halo Kak Fajar. Kak Fajar, halo. Silakan Kak. Ya. Silakan Kak Fajar bergabung saja di sini. Ya, jadi masing-masing kita refleksi aksi nyata masing-masing ya. Sebentar baru kita bergantian ceritakan. Wah, kamu deh. Kenapa ini? Mbak Bobi? Keragut. Masih.
Halo, Tok. Oi. Ini nomor 2 apa ini? Setiap peserta menceritakan dan merefleksikan aksi nyata. Lakukan secara berganti dengan durasi waktu 5 sampai 7 menit. Tiap orang mau di apa itu? Ya nanti kau ceritakan itu hasil tadi, hasil refleksinya. Ini sudah bisa ketik. Cocok, Mi. Jadi nanti kau ceritakan itu sekitar 5 sampai 7 menit. Kalau nomor 4 melakukan peran guru. Ya, apa perannya guru di situ di dalam aksi nyatanya? Nah, memberikan komando, memberikan arahan. Itu. Punya mata juga telinga, telinga, hidung, mulut, dan tangan. Aku sayang boneka cantik. Boneka cantik. Dia sudah dapat kan? Solat. Orang kebetulan begini lihat begini Allah Akbar Allah sini kau begini. Itu kan
Gimana Mi? Lo. Oh, Oi. Gimana Mi biar kan enggak panjat nih. ya, Kami Ya. terlalu panjang. iya jangan Mi. Bagus ke jarinya Ika. Bagus jarinya. Terbodoh tuh masih aja sih. Kami sih ya, aja. Dua kita memang. Bagaimana, kakak-kakak? Diskusinya? Ya ada ini Pak, sedikit. Ya. Oh ya. Sudah ya. Sementara kerja ya, Kak ya. Iya ya Kak. Oke. Siap. Jangan ribut. Jangan ribut lah. Nonton. Kartu merah Indonesia tobat. Halo Kak Lina. Silakan gabung saja di kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ya ini kelompok ini saja.
Jadi kita ini sementara berdiskusi terkait dengan aksi nyata yang telah kakak-kakak lakukan, ya. Jadi sebenarnya saling bercerita di sini. Setiap peserta saling bercerita. Durasi waktu 5-7 menit, kemudian menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembuatan aksi nyatanya. Mungkin Kak Lina mungkin bisa bercerita bersama teman kelompoknya. Silakan. Mungkin Kak Anto mungkin bisa membimbing Kak Lina apa yang dilakukan. Sudah? Sudah nih kamu muslimin? Selesai ini ada sedikit. Oh. Hanya 3 baris. Ya biar Mi ceritakan saja nanti masing-masing ceritakan video aksi nyatanya toh. Barang 5 menit sampai 7 menit. Apa-apa yang dilaksanakan di proses aksi nyatanya dalam pembelajaran. Kemudian apa peran guru dan peran peserta didik. Aeli. Ikan ni hari ni. Kalau kenapa kau jadi main gunting nak? Angin. Bawa ikan mak doko pulang. Mau ikatnya mak doko. Oke, bagaimana? Mau diceritain sekarang? Ceritakan sekarang. Tidak, nanti gabung semua teman-teman baru diceritakan masing-masing. Kita ceritakan masing-masing video aksi nyatanya. Barang 5 menit sampai 7 menit, kemudian apa peran guru dengan peran peserta didik di video pembelajaran yang kakak-kakak buat. Oke? Saya maaf tidak open kamera karena lagi sakit mata. Ya, nggak apa-apa ya. Penting suaranya Ji yang mau didengar. Maju HP tu. Yang ketiga. Oh. Celak lah dek.
Capu ke kopi. Kaum muslimin. Muslimin. Jangan beli kopi, Bu. Ini untuk kamu. Awat. Ini juga kopi. Ini, Bu. Tunggu dulu, Al. Iya, terus. Masih juga. Gimana, Kak? Kasih dulu deh. Berapa, Bu? Anu, ada ini. Telepon dulu. Bagaimana? Halo. Halo. Bagaimana? Jangan. Gimana? Tunggu, Mei. Tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit. Gimana kakak selesai di kelompok satu ini, kelompok ini? Oh, maaf ini teman kalau ribut di rumah karena anak-anak ini, Pak. Ya, ya. Wajar, Kak. Rame juga nonton bola. Oh ya. Oh ya, ada bola ya? Iya, Pak. Sudah unggul 1-0. Berarti nonton ini juga, Star. Pantas tidak terlalu aktif di sini gara-gara bola ini. Saya curiga juga pantau ini nonton juga. Iya. Tidak masalah, Ini tidak masalah. Yang penting kita bisa merefleksikan. Bagaimana kabar, Bu? Saya tidak nonton Ji, cuma lihat-lihat anunya saja, beritanya. Bu Lina, bagaimana kabar, Bu? Kayak jaringan kayaknya. Saya kira ndak ada kemarin sudah melahirkan mungkin. Iya. Oke, lagi 17 detik. Hitungan detik ya.
Halo, sudah masuk semua ya, Kak ya? Oh, Kak. Halo Kak Mariam, baru gabung ya Yang di Kak? pinggir pantai. Di pinggir pantai itu. Oke, ya. Yang kau mulai lagi Kasdar. Ke sana Dalam perjalanan itu orang pulang. perjalanan pinggir Dari honeymoon. Woi, baru ada suara kau. Itu saja dibawa. Oh. Kasih sepi aku langsung tidur. Baik Kakak, karena kita sudah masuk semua ya. Jadi agenda kita selanjutnya yaitu kita bercerita ya. Bercerita terkait dengan aksi nyata telah kakak-kakak lakukan di sekolah dan telah kakak-kakak diskusikan tadi di kelompoknya. Jadi setiap orang melakukan bercerita dengan durasi waktu 5-7 menit ya. Menulis bercerita tentang peran guru dan peserta didik dalam proses pembuatan aksi nyatanya. Baik, kakak-kakak dari kelompok mana ini? Atau diselang-seling ya? selang-seling saja. Ya Kak, selang-seling saja. Oke. Ya. Dari kelompok mana duluan? Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Kaum muslimin duluan. Oke, silakan. Ya, oke, silakan Kak Muslimin. Ngawali. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk yang pertama untuk melakukan ini tentang aksi nyata saya akan menceritakan yang saya akan buat. Sebelum saya melakukan aksi nyata, terlebih dahulu saya mengarahkan anak-anak untuk melakukan olahraga lari estafet. Semuanya saya suruh kumpul di lapangan terlebih dahulu dan memerintahkan kepada anak untuk membentuk barisan dan menjelaskan apa yang kita akan lakukan pada pagi hari ini. Dalam kegiatan ini saya memberikan arahan atau pengertian tentang lari estafet. Di mana lari estafet ini terdiri dari saya bagi 4 kelompok. Saya bagi 3 kelompok gabung putra putri dengan berdurasi 30 menit. Semuanya peserta didik saya libatkan, walaupun terus terang ada teman guru yang membantu memberikan arahan. Dan dalam lari estafet ini masih banyak kekurangan saya dalam membuat aksi nyata. Tapi yang saya syukurkan itu karena semua peserta didik aktif, tidak ada yang tinggal diam, semuanya membagi bagian, semuanya memberikan semangat kepada teman-temannya. Itu saja Pak. Kalau peran saya sebagai guru memberikan contoh dan pengertian tentang lari estafet, komando atau arahan pada peserta didik melakukan kegiatan ini. Makasih banyak Pak.
Oke, saja. terima kasih Kak Muslimin telah menceritakan proses aksi nyatanya ya. Oke, oke lanjut di kelompok 2. Siapa yang duluan? Ada Kak Rikar, Kak Yulfa. Kak Oke, Rikar, Kak. oke, saya duluan. Oke, silakan Kak Rikar. Oke, terima kasih yang diberikan kesempatan depan saya. Baiklah, saya akan mulai terkait masalah peran guru dan peserta didik dalam pembuatan aksi nyata saya. Yang pertama, peran guru. Secara saya pribadi. Ya. Jadi model pembelajaran saya yang saya lakukan ini adalah problem based learning atau dalam hal ini pembacaan masalah, dan menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang saya lakukan yang pertama adalah menggunakan, jadi materi yang saya ambil adalah materi terkait masalah lari jarak pendek, yang mana pembelajaran ini modelnya pembelajaran berdiferensiasi konten. Nah, jadi ada menyimak video. Nah, sekaligus diskusi kelompok. Jadi saya melakukan pengaturan pembelajaran seefektif mungkin dengan menyiapkan modul ajar yang sesuai materi. Dan situasi pembelajaran berjalan dengan efektif dan kondusif karena peserta didik mengikuti arahan guru dengan baik. Jadi pembelajaran menjadi aktif ketika peserta didik saya bagi 3 kelompok dan memberikan pertanyaan tematik terkait materi yang lakukan. Sama ke WC dulu. Oke, silakan. Terkait materi yang saya berikan, yaitu lari jarak pendek, serta melakukan identifikasi terkait serta memperagakan gerak spesifik start jongkok, lari jarak pendek, dan kesalahan-kesalahan teknik dasar start jongkok, lari jarak pendek dengan aba-aba bersedia dan siap ya. Di tengah-tengah materi, peserta didik memperhatikan media praktik video pembelajaran. Setelah itu masing-masing kelompok saya berikan LKPD untuk didiskusikan dan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas, serta kelompok lain menanggapi dan memberikan beberapa saran perbaikan. Adapun hasil diskusi peserta didik saya, apabila ada semacam kesalahan atau mungkin kurang lengkap apa yang dia sampaikan, saya sebagai guru menjelaskan koreksinya terkait hasil diskusi kelompok peserta didik, dan serta memberikan nilai otentik juga dapat yang saya lakukan berjalan dengan baik pada saat akhir pembelajaran. Terkait peran peserta didik, jadi peran peserta didik itu relatif sangat ada yang aktif dan ada juga yang masih kurang aktif. Jadi sebagian aktif dan sebagian lagi masih malu-malu, merasa mungkin belum percaya diri untuk tampil di depan kelas dalam hal untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi peserta didik yang dia alami itu, peserta didik saya yang alami itu apalagi namanya, jadi peserta didik itu masih masih terlalu kaku dalam hal masih kaku dalam pembelajaran. Tapi dari 3 kelompok itu ya.
jaringan lagi kayaknya. Ya, jaringan kayak ini. Halo, Kak Rikar. Jaringan ya. Jaringan. Jadi saya sudah tangkap tadi cerita praktik baiknya Kak Rikar ya. Kak Rikar sudah artinya beliau itu sudah memperhatikan juga diferensiasinya, kemudian bagaimana peran guru, bagaimana peran peserta didiknya. Baik, terima kasih untuk Kak Rikar, meskipun mungkin beliau tidak mendengar saya. Eh, kita lanjut saja ya. Baik, selanjutnya kelompok satu lagi. Ya, siapa? Kak Anto, Kak siapa lagi ya? Kak Asdar. Ya, silakan. Ya, saya saja, Kak. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Nah, jadi saya akan menceritakan aksi nyata yang saya sudah laksanakan. Ya, sambil aksi nyata yang saya lakukan itu adalah materi pokoknya kebugaran jasmani. Sub materinya kelincahan dan kekuatan otot kaki. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan PBL itu problem based learning. Kemudian elemen itu keterampilan gerak. Ya. Jadi dalam video aksi nyata yang saya lakukan itu pada fase C ya kelas 5. Jadi melalui aktivitas latihan kebugaran jasmani itu untuk menjaga komposisi tubuh ideal dengan benar melalui latihan kelincahan dan kekuatan otot kaki. Jadi tujuan pembelajaran yang saya lakukan ada 2 ya. Peserta didik mampu mempraktikkan berbagai bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani untuk menjaga komposisi tubuh ideal melalui latihan kelincahan dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan berbagai bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani melalui latihan kekuatan otot kaki. Jadi ada 2 latihan gerak yang saya lakukan dalam proses aksi nyata yang saya lakukan, yaitu kelincahan dan latihan kekuatan otot kaki. Dalam saya melaksanakan kegiatan ini terlebih dahulu saya melakukan pemanasan yang ada hubungannya dengan materi yang akan saya lakukan, yaitu seperti kelincahan dan kekuatan otot kaki itu saya gunakan pemanasan dalam bentuk games, yaitu permainan hitam hijau. Di mana permainan hitam hijau ini manfaatnya adalah melatih reaksi berpikir peserta didik, kemudian juga melatih kelincahan. Nah, di mana pada saat disebut nama kelompoknya yang sudah dibagi tadi antara hitam dan hijau, apabila disebut nama kelompok hitam, maka peserta didik yang berada di kelompok hitam itu langsung berbalik arah lari ya, kemudian yang kelompok hijau itu berusaha mengejar dan menangkap. Nah, inilah permainan games yang dapat yang ada kaitannya dengan materi yang akan saya lakukan. Jadi permainan hitam hijau. Kemudian dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kegiatan inti ya, itu ada gerak kelincahan saya lakukan melalui lari
dengan lari mengangkat paha dengan cepat menggunakan rintangan drill yang ada kotak-kotak itu, ya. Kemudian saya lakukan juga lari siksak untuk melatih kelincahan. Kemudian untuk kekuatan otot kakinya, lakukan lompat di gelang-gelang ban dengan menggunakan satu kaki bergantian, kaki kanan dengan gantian lagi kaki kiri, begitu seterusnya. Kemudian latihan yang kedua lagi yang saya lakukan itu saya membentuk untuk melatih kelincahannya itu menggunakan kon berbentuk segitiga. Ya, di situ juga saya bagaimana caranya peserta didik itu dapat melatih kelincahannya dengan membentuk pola segitiga. Nah, itu. Kemudian di latihan kekuatan otot kaki, latihan yang kedua itu saya lakukan melompat dengan kedua kaki masuk di dalam gelang ban bekas dengan posisi jongkok. Nah, jadi kemudian semua peserta didik itu bisa melaksanakan apa yang saya lakukan dengan antusias, ya, karena latihan ini sangat mudah dilakukan, kemudian juga aktivitas geraknya juga sangat bagus untuk melatih kelincahan dengan kekuatan otot kaki. Setelah itu baru saya membagikan LKPD kepada peserta didik untuk mereka menilai, mengamati temannya yang sedang melakukan kegiatan tersebut dengan menuliskan apa kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan latihan kelincahan dan kekuatan otot kaki. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan tentang video aksi nyata saya. Terima kasih. Kemudian untuk peran guru dalam aksi nyata ini sebagai fasilitator, kemudian juga motivator, kemudian pemodel itu memberikan contoh gerakan yang akan dilakukan oleh peserta didik, kemudian pemandu, dan yang terakhir penilai, ya, menilai proses yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian peran peserta didik yaitu dia sebagai pelaku utama yang akan dinilai oleh guru yang melakukan proses pembelajaran. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Suprianto. Jadi sudah sangat lengkap, ya. Artinya teori-teori yang sudah Kakak pelajari dari modul 1 hingga 2 itu sudah dipraktekkan dengan maksimal, ya Kak, ya. Oke. Oke. Selanjutnya mungkin dari kakak-kakak yang lain, kelompok 2. Siapa nih? Ya, dari kelompok 2 silakan. Ada. Oke, silakan Kak Asdar. Oke, kelompok 2 ada Kak Asdar, ya. Kak Asdar, ya, kelompok 2. Kelompok 1 Kak Asdar. Oh, kelompok 1, ya. Kak Yulpa kelompok 2. Oh, Kak Ulfa, silakan Kak Ulfa. Sama Kak Fatmala. Atau Kak Fatmala, silakan. Ceritakan saja apa yang ada. Mungkin dari ya, silakan Kak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara aku, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Peran guru dalam pengembangan aksi nyata peserta didik dalam permainan kasti. Jadi tunggu dulu, tinggi dulu di situ. Tunggu dulu Pak, tidak konsen Kak. Bisa lagi. Silakan.
Baik, Pak. Oke. Aduh, menangis aku, Pak. Oke, Oke, ada yang mungkin ini yang dulu, nanti saya yang ketiga, Pak. oke. Silakan mungkin ada yang Iya, gantikan mungkin karena Us. anaknya anggotanya lagi nangis. Ya, silakan mungkin dari kakak-kakak yang lain. Mungkin dari Kak Mariam. Halo Kak Mariam. Halo, Kak Mariam. Ribut tempatku, Pak, ribut. Teman maaf Ribut ya? ini. Saya tinggal menyimak. Oh begitu. Iya, ya, silakan, silakan. Yang Jangan lain? menyimak terus. Jangan menyimak terus, Kak Mariam. Oke, oke. Kak Muslimin. Sudah ya. Kak Sudirman mungkin. Kak Sudirman. Ya, ada Kak Sudirman. Terlanjut dulu ke Asdar. Kak Asdar mungkin. Halo Kak Asdar. Maaf Kak. Oke, ya. Silakan Kak Asdar. Baik. Nah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menceritakan atau merefleksikan mengenai aksi nyata yang saya sudah buat, yaitu pertama-tama saya melakukan proses pembelajaran dengan melakukan baris berbaris, kemudian itu memimpin doa, lanjut memberikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya saya melakukan proses pembelajaran dengan aktivitas lompat jauh dengan membentuk 4 kelompok yang berjumlah 4 sampai 5 orang. Per kelompok agar berantusias dan bermotivasi sehingga materi gerak spesifik dalam lompat jauh gaya jongkok agar lebih mengenang kepada peserta didik dan membuat peserta didik menjadi lebih mengekspor gerakan-gerakan tersebut. Selain itu dengan melakukan lompat jauh gaya jongkok, peserta didik berlomba-lomba untuk melakukan gerakan yang benar dan lompat jauh mungkin dan meningkatkan sportivitas peserta didik dalam memberi motivasi kepada temannya untuk penilaiannya menggunakan penilaian otentik sehingga penilaian lebih dengan mengedepankan pendidikan gerak yang mengacu pada 4 konsep dasar, yaitu konsep tubuh, konsep usaha, konsep ruang, konsep keterhubungan. Melalui variasi permainan lompat jauh gaya jongkok dalam permainan atletik dan memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Peran guru yaitu sebagai penilai, memberikan komando, memberikan contoh, dan peserta didik itu sebagai peserta yang akan dinilai. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Asdar. Walaupun kurang sehat, tapi sudah memberikan pengalaman terkait dengan pembuatan aksi nyatanya. Ya, jadi Kak Asdar juga sudah menerapkan ilmu yang telah didapatnya dalam PKG PJOK
mulai dari modul 1 hingga modul 2 ini. Baik, terima kasih Sama-sama, sekali Kak. lagi Kak Asdar. Semoga cepat sembuh dan pulih kembali ya, seperti biasa. Amin, Kak. Matanya ini, Kak, yang agak susah melihat laptop, cahaya laptop terlalu Oke. lama. Silakan. Oke Kak. Baik, ada lagi mungkin Kak dari Kak Fatmala. Halo Kak Fatmala. Iya, Kak. Oke, silakan Kak. Mungkin bisa diceritakan terkait dengan aksi nyata yang telah Kak Fatmala buat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, setelah membuat aksi nyata, tadi pertanyaannya yaitu peran guru dan peran peserta didik. Oke. Di video aksi nyata saya mengangkat pembelajaran yaitu gerak dasar non-lokomotor. Peran saya sebagai guru kurang sehat. Sebagai memfasilitasi peserta didik, menjadi motivator dan menjadi penilai peserta didik. Kemudian peran peserta didik itu melakukan gerak dasar non-lokomotor dalam bentuk permainan dengan aktif. Baik, itu saja Kak mungkin yang bisa saya ceritakan. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Fatmala telah menceritakan. Bagaimana Kak? Ada lagi yang mau bercerita? Halo, Kak? Kalau tidak ada, kita lanjut saja ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjut di aktivitas 2. Menganalisis, menentukan dukungan, memetakan dukungan, tantangan, hambatan yang terjadi saat pelaksanaan aksi nyata serta solusi yang ditawarkan. Nah, ini bagaimana kira-kira ini? Apakah ada dukungan, tantangan, hambatan, serta solusi yang ditawarkan? Halo Kak? Dalam pelaksanaan aksi nyata ini tentunya dalam melaksanakan aksi nyata ini tentunya ada dukungan dan juga pastinya ada hambatan, serta mungkin bagaimana kakak-kakak menyelesaikannya. Ya, mungkin dari Kak Muslimin. Ya, silakan. Kalau saya Kak Pak Muslimin. terus terang Ya, pribadi bagi saya ya. Ada dukungan dari teman sejawat di sekolah. Cuma hambatannya di sini Pak, terus terang kurangnya alat olahraga di sekolah kami seperti tongkat estafet itu saya buat dari pipa saya modifikasi. Nah, kalau Pak terus terang saya didukung dengan teman sejawat saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak Muslimin. Jadi memang ya selama kita mengajar pasti ada saja hambatan. Kemudian itulah pentingnya kita berpikir secara asset based thinking ya. Artinya berpikir aset, menggunakan aset yang ada, memaksimalkannya. Artinya berpikir bagaimana apa yang harus dilakukan jika kekurangan sarana prasarana misalnya, apa solusinya begitu ya. Oke, terima kasih Kak Muslimin. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang lain? Silakan. Bagaimana dukungannya, tantangannya, hambatan yang terjadi serta solusinya? Ya,
silakan aja, ceritakan saja itu apa yang ada. Ya, silakan Kak. Ya, Kak Patmala mungkin ya, silakan. Sudah open mic. Silakan Kak Patmala. Baiklah, jadi dari dukungan ada dari teman sejawat, kemudian tantangan dan Ya. hambatan dalam pembuatan aksi nyata. Anu saja Kak, pada saat mengupload link, pada saat membuat linknya itu ringan, kurang bagus. Kalau pembuatan aksi nyatanya lancar-lancar saja, pembuatan videonya hanya itu saja Kak. Kemudian testimoni yang saya gunakan cuma menggunakan tidak berbicara peserta didiknya Pak, tetapi testimoninya cuma menggunakan emoji-emoji. Oke. Enggak apa-apa Kak. Oke, jadi kemudian ya tidak masalah. Iya, itu tadi hambatannya jaringan Kak. Jaringan ya. Ya itu saja Kak. Jadi hambatannya jaringan saat mengupload ya. Berarti dalam pelaksanaan aksi nyata berjalan dengan lancar ya. Terus dukungan juga mungkin dari teman sejawat, pimpinan sangat mendukung ya. Kemudian alat-alatnya, alat olahraga atau alat-alat pembelajaran mungkin sangat mendukung sehingga tidak terjadi ya. Mungkin itu saja ya, mungkin jaringan ya. Oke, terima kasih Kak Patmala telah menceritakan analisisnya. Oke, selanjutnya mungkin dari kakak-kakak yang lain. Silakan. Mungkin dari Kak Ulfa mungkin tadi. Silakan Kak Ulfa. Ya, Pak. Ya. Oke. Tantangan dan hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan aksi nyata dan solusi yang ditawarkan. Oke. Jadi hambatannya pada saat mengambil video pembelajaran, yang pertama itu kurangnya partisipasi siswa Pak, kurang aktif dalam video pembelajaran ya, dalam video pembelajaran Pak. Terus kurangnya sumber peralatan atau alat olahraga Pak. Oke. Terus cuaca Pak, berapa kali take video, taunya hujan, batal lagi Pak. Ya, jadi solusinya bagaimana Kak Ulfa? Solusi terkait dengan hambatan-hambatan tadi tuh. Yang saya sebutkan tadi solusinya? Ya, solusinya yang artinya apa solusinya kira-kira dari hambatan misalnya tadi kekurangan alat-alat olahraga ya. Kemudian kekurangan apa tadi? Cuaca ya, faktor cuaca. Ya, cuaca Pak. Ya. Kira-kira apa ya solusinya sehingga Kak Ulfa bisa sampai membuat aksi nyata? Jadi dibantu sama teman mengajar Pak atau teman sejawat. Oke, terima kasih Kak Ulfa. Baik Pak. Jadi itu ya. Jadi setiap kegiatan itu pasti saja ada masalah, hambatan atau tantangan. Namun kita sebagai guru memang harus menentukan solusi alternatif ya. Sehingga pembelajaran itu berlangsung dengan baik ya begitu Kakak ya. Oke, selanjutnya mungkin terima kasih Kak Ulfa. Sekali lagi. Iya, Pak. Selanjutnya ya Kak Asdar mungkin. Silakan Kak Asdar.
Mungkin saya Kak, karena banyak sekali hambatannya ini. Silakan. Ya, baik. Apa ini? Menganalisis dan mengatakan dukungan. Tantangannya itu dari HP. Saya pakai beberapa HP karena RAM yang tidak memadai. Yang RAM-nya agak tinggi dan kamera agak bagus. Tantangannya juga di situ banyak hal seperti banyaknya luar, seperti teman-temannya yang mengajak temannya berbicara, pengaruh cuaca kemarin itu terlalu panas waktu tag video. Akhirnya anak-anak mengeluh. Dan ini juga kemarin dibantu oleh siswa untuk memvideokan supaya imbalannya juga saya kasih reward itu anak-anak karena sering membantu pada saat tag video. Solusinya mungkin harus diperbarui juga HP ini. Karena hambatannya kalau tag video harus ada HP yang RAM tinggi. Karena kalau kurang tinggi mau diganti di situ. Mau diganti yang baru itu. Ada kamera khusus lah. Ya. Mau diganti yang baru. Mungkin ada yang kamera khusus lah untuk pembuatan video. Ya. Oke. Jadi dari teman sejawat atau dari pimpinan bagaimana, Kak Asdar? Kalau dari pimpinan sangat mendukung karena pimpinan dia usulkan saya masuk di PKG PKG itu adalah kepala sekolah. Tiba-tiba muncul nama langsung ya. Jadi sangat mendukung Kak ya. Nah, jadi kalau mungkin bisa juga saya bicara sedikit ini Pak. Kalau saya kendalanya juga dari HP juga ini, RAM-nya HP ku terlalu sudah full. Makanya sampai sekarang saya belum bisa upload. Oke. Itu videonya siap. Karena saya sudah mau bikinkan link, sudah bisa juga. Iya. Mau dikonversi itu Bu. Halo. Videonya. Ya halo. Iya. Silakan Kak Mariam. Ya lanjut. Itu sampai sekarang saya belum upload itu karena dari kendala dari HP juga. HP. Makanya saya tidak nyalakan, saya menyimak karena ribut sekali tempatku. Iya. Saya lagi di Mekah ini. Converse dulu Bu Guru cantik. Ya, converse dulu baru. Dulu. Iya, saya sudah di-convert itu HP itu memang bermasalah, mau ganti baru kayaknya itu. Ya, dia kepanasan itu Bu. Mau pergantian yang baru nih. Bawakan Kak di rumah. Oke. Mau siapa tahu ada sedekah. Mau dikasih masuk dalam kulkas biar dingin. Oke, jadi permasalahannya HP ya. Perangkat ya. Iya Pak, iya. Senjata. Oke. Sudah berapa kali Kak? Oke. Bisa saya pahami. Jadi memang kalau di HP itu saya kan pernah juga begitu. Kemarin waktu saya CGP itu kan begitu, HP saya masih bagaimana namanya itu memorinya kehabisan. Iya. Kehabisan. Iya, sudah dihapus sebagian itu enggak bisa, masih begitu. Terhapus kalau saya kemarin itu saya langsung pindahkan di laptop. Nah, itu juga saya mau pindahkan di laptop. Nah, laptopku langsung hang juga Pak karena masuk sama itu yang dari HP, jadi makanya dia hang juga. Dia tidak bisa goyang. Iya.
Saya ke rumahnya Bu Fasil sama Anu. Tadi saya tidak bisa. Jadi makanya saya lambat kirim videonya. Oke, tidak masalah. Jadi Oke, terima kasih. itu juga bisa juga sebenarnya kita kalau memang perangkat kita kurang mendukung, ya kan biasa kan kita sebagai guru kan pasti ada itu teman-teman guru yang memiliki perangkat, ada mungkin yang baru, mungkin itu yang lebih. Kalau saya dulu begitu saya minta tolong, saya pinjam videonya, perangkatnya barang 1 jam, saya bilang pinjam dulu barang 1 jam untuk merekam, saya bilang begitu. Tapi itulah namanya di sekolah, artinya di tempat kita kerja harus memang ada kolaborasi. Artinya bagaimana kita Iya, bisa memanfaatkan aset-aset yang ada, termasuk aset kan namanya. iya. Dulu begitu Pak, begitu cuman kebetulan itu teman itu hari saya pas buat video tidak ada semua. Saya cuma bertiga, Oh iya RAM iya. HP-nya juga sama seperti HP ku, kebetulan begitu. Oh iya oke. Kalau saya Yang penting sudah ya yang silakan dulu Kak Asdar. sementara. Karena saya bilang yang saya tanya perwalian siapa RAM HP-nya yang tinggi, mohon dibawa besok. Karena di sekolah kan dilarang bawa HP. Iya. Jadi saya pinjam untuk sementara. Saya pakai 3 HP. 3 HP ya. Wih, mantap. Yang kamera-kamera bagus. Oke, berarti Kak Asdar sudah memanfaatkan asetnya ya. Aset sosialnya, aset manusia sama sosialnya. Oke, terima kasih Kak Asdar. Kak Mariam telah memberikan analisisnya terkait dukungan, tantangan, hambatan, serta solusinya. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang ingin bercerita terkait dukungan. Iya, Oke, silakan Firman. iya. Silakan Kak. Terima kasih. Dari dukungan itu saya sangat berterima kasih dengan teman-teman di sekolah karena pada saat pembuatan video itu kebetulan yang saya masuki kelasnya itu dia pray, jadi saya minta bantuannya sekaligus dengan HP-nya kebetulan dia punya RAM agak tinggi dia. Hanya saja kendalanya pada saat pembuatannya itu sempat terputus. Jadi diulang lagi. Setelah diulang lagi kita on kembali, muncul lagi kendala lagi. Ya. Termasuk itu yang kemarin itu Pak yang ini waktu pembuatan video pertama itu yang saya kirim, ternyata yang dikirim itu memang sudah cukup durasinya, tapi terpotong karena dari HP ke HP itu ternyata tidak mampu. Yang sampai hanya 9 menit saja yang dari 21 itu. Pengalaman dari situ mencoba mentransfer langsung ke laptop. Ya. Saya minta bantuan dari teman. Ternyata berhasil. Ya, yang saya kirim terakhir aksi nyata ini. Itu yang bisa kami atasi. Minta bantuan dari teman-teman, kebetulan ada beberapa di situ yang bisa, dan juga di lingkungan keluarga juga ada yang bisa membantu sehingga video tersebut dapat kami kirim. Ya, alhamdulillah. Demikian Pak.
Oke, terima kasih Pak Sudirman. Jadi memang ya, kita memerlukan sekali ya dukungan dari atasan, rekan-rekan sejawat terkait dengan pelaksanaan aksi nyata ini ya Kak ya. Jadi memang banyak tantangan, namun banyak juga solusi yang dapat sebenarnya kita lakukan ya terkait dengan aksi nyata ini. Baik, Kakak, ada lagi yang ingin bercerita terkait dengan video aksi nyata, terkait dengan analisis, dukungan, tantangan, hambatan, serta solusinya. Bagaimana? Halo? Saya Kak. Ya, silakan Kak Rikar. Ya. Kalau untuk saya pribadi untuk dukungan, jadi dukungan saya itu langsung dibantu oleh teman sejawat, guru, dalam hal ini membantu menyiapkan fasilitas seperti membantu menyiapkan infokus, layar, sekaligus membantu juga dalam pembuatan video. Terus terkait tantangannya, sebenarnya ini materi yang saya berikan kepada siswa ini saya sudah sharekan ke grupnya. Tinggal mereka baca-baca saja. Hanya dalam hal ini mungkin ada sebagian siswa yang tidak membaca sehingga bersakaku di dalam kelas. Jadi kadang biasa juga itu video saya suka jeda untuk memberi lagi motivasi untuk supaya siswa bisa aktif dalam pembelajaran. Dalam hal ini dalam video aksi nyata saya. Terus terkait hambatan, hambatan yang saya alami itu kadang ada siswa lain, banyak dari kelas lain, ya datang berkumpul di depan kelas. Nah, itu dulu biasa saya suka jeda juga. Nah, ini sebenarnya video yang saya lakukan ini video saya sudah edit. Ada suka datang di depan kelas, tempat saya tempat kelas. Mungkin penasaran, mau lihat-lihat juga apa yang saya lakukan dan siswa yang teman-teman siswanya yang lain, sehingga sering membuat kegaduhan, keributan yang ada di depan kelas, di luar depan depan pintu kelas, sehingga itu yang kasih menghambat dalam proses pembuatan video pembelajaran saya. Terus solusinya itu yang terkait masalah tantangan itu tadi solusinya saya selalu memberi motivasi untuk para siswa untuk berperan aktif dalam hal pembelajaran yang saya lakukan. Itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Rikar. Ya, jadi kompleks ya. Ada dukungan, ada tantangan dan hambatan, kemudian ada solusi yang ditawarkan Kak ya. Oke. Ada lagi kakak-kakak yang ingin berbagi cerita terkait dengan dukungan, tantangan, hambatan? Ada ya? Oke, jika tidak, karena agenda kita hanya 2 jam, ya. Oke, sebenarnya tadi ini mengisi link, ya, hanya saja karena waktunya sedikit, jadi saya langsung saja diskusi secara langsung ya terkait dengan video terkait dengan aksi nyata ini. Baik, jadi kita sudah berada di penghujung kegiatan, kakak-kakak. Jadi saya harapkan kakak-kakak tetap semangat ya, karena kita masih kurang lebih 5 kali lagi pertemuan tatap maya. Namun di sini setelah
aksi nyata ini masih ada lagi, yaitu tugasnya itu RTL, rencana tindak lanjut. Nah, sebelum masuk rencana tindak lanjut, kita akan membahas dulu di modul 3. Ya, jadi besok itu kita jeda dulu, ya. Jadi minggu ini lumayan banyak ya pertemuannya. Kalau tidak salah 4 kali ya, 4 kali pertemuan. Yang kalau sesuai jadwal itu 4 kali pertemuan. Baru kita membahas tentang RTL, rencana tindak lanjut. Jadi lumayan banyak lah minggu ini. Jadi mudah-mudahan kakak-kakak yang mungkin kurang enak badannya atau lagi sakit, semoga cepat sembuh ya kakak-kakak ya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan PKG PJOK ini. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berfoto dulu, Kak? Oke, kita foto dulu ya. Kandi sakit karena terlalu senang lulus itu. Ya, ya. Oke, silakan buka kameranya kakak-kakak. Karikat, foto dulu. Gimana lulus, Kak? Masih sudah selesai ujian. Piloting 3 saya. Oh, piloting 3. Iya, menunggu saya pengumuman. Oke, bagaimana kakak yang lain? Silakan buka kameranya. Ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Mau nonton bola juga ini.